Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan kali ini dan kita akan membahas pembahasan berkaitan dengan materi selanjutnya setelah kita membahas tentang eh, hakikat agama. Kita membahas terkait dengan apa yang disebut dengan agama Islam atau dinul Islam. Sebelum kita memasuki apa saja prinsip-prinsip ajaran Islam yang kemudian juga itu bisa menjadi ketentuan-ketentuan kita dalam rangka untuk merefresh pemahaman-pemahaman teman-teman semuanya yang bisa jadi sebelumnya sudah dipelajari pada tingkat dasar, menengah maupun tingkat-tingkat di sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dinul Islam yang pada kesempatan yang lalu sebetulnya kita sudah bahas terkait dengan agama, bahwa sebuah simpulan din atau agama, kalau lihat dalam arti bahasa sebetulnya kata din itu kan artinya sering dihubungkan dengan kata dain, din, dainun. Din itu artinya kan sebetulnya dainun itu artinya hutang. Artinya agama itu sering diartikan bahwa hutang yang harus dipenuhi, hutang yang harus ditunaikan, dibayar, harus kita selesaikan. Itulah hakikat agama. Apa ketentuan-ketentuannya itu kita tunaikan. Atau sering juga disebutkan bahwa agama itu sering dihubungkan dengan istilah agama yang berasal dari bahasa Sanskerta ya. Agama, a itu artinya tidak, kemudian gama itu artinya adalah amburadul, berantakan, tidak teratur dan lain sebagainya. Maka agama itu tidak berantakan, tidak teratur, tidak berantakan, tidak. Maka agama itu adalah sebuah keteraturan, sebuah pedoman dalam rangka untuk menuju hal-hal yang bersifat harmoni dan lain sebagainya. Itu dari aspek kebahasaan. Tapi kemudian agama bisa kita pahami dan bisa kita ketahui sebagai sebuah unsur penting dalam kehidupan manusia karena ada dalam diri kita, yaitu berupa sebuah keyakinan terhadap adanya sebuah sandaran yang bisa kita jadikan sandaran dan itu bisa jadi lebih tinggi. Artinya adalah adanya unsur keyakinan bahwa di balik kenyataan di dunia ini ada kenyataan yang lebih besar, lebih agung, lebih suci. Tempat manusia itu bergantung, tempat manusia itu menyandarkan segala aktivitas-aktivitas yang mungkin saja dalam rangka untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, dan manusia berhasrat untuk mendekatinya, ingin berupaya dekat kepadanya. Itulah hakikat agama. Nah, pada pembahasan kita sekarang, kita akan membahas tentang apa Islam, apa agama Islam itu. Kita akan bahas tentang pengertian Islam itu sendiri, kemudian apa dasar dan tujuannya, dan kemudian sampai mana ruang lingkupnya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dulu, yaitu berkaitan dengan apakah Islam itu atau dinul Islam. Kita awali dulu dalam surat Al-Imran dijelaskan, wa may yabtaghi ghairal islam madina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falayyuqbala minhu, tidak sekali-sekali tidak akan pernah diterima. Menggunakan kata lan di sini dalam Al-Qur'an yang artinya never, artinya tidak sekali-sekali tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat itu termasuk orang yang rugi. Artinya siapa saja dalam ajaran Islam yang mengikuti agama selain agama Islam, dia termasuk orang yang rugi. Rugi di akhirat tentunya. Kenapa rugi di akhirat? Karena bisa jadi aktivitas-aktivitas keduniaannya yang itu merupakan sebuah aktivitas kebaikannya itu tidak bernilai apapun. Tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ini yang menjadi terpatri dalam diri. Atau dalam populer juga dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Itu harus terpatri keyakinan dalam diri kita sebagai umat yang beragama Islam. Ini menjadi kata kunci penting. Nah, kita awali dengan sebetulnya Islam itu apa? Nah, saya kemudian menyajikan untuk mendefinisikan Islam, kita melihat bagaimana Al-Quran menyebut kata Islam, dan Al-Quran itu kemudian
mendefinisikan Islam melalui ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disajikan. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu yang pertama adalah kebalikan kafir. Kita tunjuk dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidu al-malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata muslimun dengan kata kufur. Maka tentunya orang Islam atau Islam itu selalu bertolak belakang dengan sebuah kekafiran. Apa sebetulnya hakikat kekafiran? Kafir itu kan sebetulnya berasal dari kata kafaro yang artinya menutup. Islam itu artinya terbuka, bukan tertutup. Islam itu artinya adalah terbuka pada kebenaran, terbuka pada kebaikan, bukan pada seperti halnya kekafiran yang tertutup pada kebaikan dan tertutup pada kebenaran. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting. Jadi yang pertama, Islam itu harus lawan dari kafir. Kalau kafir itu bukan Islam. Kalau menutup diri pada kebenaran itu berarti bukan Islam. Kalau menutup diri pada yang tidak baik itu berarti bukan Islam. Nah, yang kedua adalah Islam itu kebalikan syirik. Bukan Islam namanya kalau syirik. Islam itu artinya adalah penundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, tunggal, satu, tauhidullah. Bukan syirik. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menyandingkan kata aslama dengan kata musyrik. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin. Sesungguhnya aku perintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Artinya tunduk patuh kepada Allah, Islam. Dan jangan sekali-kali kamu masuk pada golongan orang yang musyrik. Tidak, nggak boleh. Ini hal yang sangat penting harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Jadi lawan dari syirik. Kemudian yang ketiga adalah Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendefinisikan kata aslama yuslimu, islaman, aslama. Selain artinya menuju pada keselamatan, menyelamatkan, tapi sebetulnya kata aslama menunjukkan pada penyerahan diri. Maka kita merujuk pada ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tunduk, patuh. Kalau tidak tunduk, tidak patuh, tidak Islam. Tidak bisa mengaku Islam kok tidak tunduk, tidak patuh. Dan yang keempat adalah Islam itu selain tunduk patuh tadi itu juga Islam tadi itu adalah optimis. Ini menjadi jawaban sebetulnya yang menjadi pembeda kepada orang Yahudi, orang Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman ini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang Islam itu adalah orang yang memang benar-benar memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa yakinnya, wajhahu lillah, ikhlas, yakin dengan sebenar-benarnya dan diiringi dengan senantiasa beramal soleh, itu Islam. Kalau Islam cuma percaya, itu bukan Islam. Iblis juga percaya adanya Tuhan. Tapi iblis tidak tunduk dan tidak mau patuh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Tapi bedanya adalah kita manusia yang berislam itu harus tidak saja yakin kepada Allah, tapi juga beramal soleh. Dan akhirnya menimbulkan sebuah perasaan optimis. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini luar biasa ini. Islam itu menunjukkan sikap optimis. Karena Islam itu tidak saja dunia, tapi juga akhirat. Islam itu ada balasan, tapi juga ada siksa. Islam itu ya senantiasa mengajarkan kita pada sebuah sifat keyakinan. Dengan kita tunduk mau beramal soleh, tapi kemudian kita selanjutnya yakin
Apapun kemudian yang dihadapi, kalau memang itu kita belum terpenuhi apa yang kita pinta, apa yang kita maui, tapi yakinlah selama kita senantiasa percaya, tunduk patuh kepada Allah, senantiasa terus beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan balasannya nantinya. Tidak saja mungkin di dunia, tapi juga bisa jadi di akhirat. Dan yang terakhir adalah Islam itu ditunjukkan dengan sebuah sikap keikhlasan. Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Lihat di sini menunjukkan sebuah sikap ketundukan hanya kepada Allah dan kemudian dia senantiasa mau beramal soleh, itu menunjukkan sebuah sikap keikhlasan. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu. Itulah hakikat Islam. Islam itu tidak syirik. Islam itu tidak kafir. Islam itu adalah penundukan diri. Islam itu adalah penyerahan diri. Islam itu adalah yakin, optimis. Islam itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari apa yang dikutip dalam Al-Quran itu, penyebutan kata-kata Islam, kita bisa mendefinisikan apa sebetulnya hakikat Islam itu. Islam artinya adalah sebuah kepatuhan. Islam itu artinya adalah sebuah penyerahan diri. Yang akar katanya kata as-silm. Keselamatan, kesejahteraan, perdamaian, itu tujuannya. Maka orang muslim itu berarti orang yang mau berserah diri. Orang yang tunduk, orang yang patuh terhadap penciptanya. Bukan orang yang syirik, bukan orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menutup diri pada kebenaran, orang yang menutup diri pada ketaatan. Bukan. Karena terjadinya perdamaian apabila ada penyerahan dan kepatuhan terhadap Sang Pencipta. Itulah hakikat Islam. Maka kita akan mendefinisikan Islam itu adalah sebuah penyerahan diri khalisan lillah, bulat kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melahirkan satu sikap tertentu. Kita lihat saja penamaannya saja Islam. Artinya Islam yang itu kaitannya pada keselamatan, perdamaian, dan lain sebagainya. Tidak identik dengan nama siapa si pembawanya. Bagaimana agama-agama yang lain selain Islam, Nasrani yang berasal dari kata Nazaret, Yahudi, Yudea, Kristen, Yesus Kristus, Buddha, Buddha Gautama, dan lain sebagainya. Tapi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, universal kalau kita melihat dari penamaan dan akar katanya. Itulah dinul Islam. Dan seluruh nabi itu juga beragama Islam. Ini ditunjukkan dalam ajaran agama. Dalam Al-Quran disebutkan di sini, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qalu man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah." Isa mengungkapkan dirinya bahwa amanna billah. Isa beragama Islam. Yakin terhadap ajaran-ajaran Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Ibrahim juga menyatakan dirinya, disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia adalah Islam. "Walakin kana hanifan muslima." Muslim, agama Islam. Yakub, Ibrahim, Yakub. Ini menunjukkan semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semuanya memeluk agama Islam. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Bahkan Nabi Sulaiman itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf ini dalam mimpinya menunjukkan bahwa tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Itu menunjukkan hal yang sangat penting. Sulaiman juga menunjukkan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Atau bahkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'd wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seluruh para nabinya itu juga menunjukkan keislamannya. Maka kemudian didefinisikanlah Islam sebagai dinullah, agama Allah. Bukan agama manusia ya, sebagaimana pembahasan kita yang lalu, yang lahir dari pengalaman empiris manusia, tapi dia dinullah, agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diwahyuhkan melalui para rasulnya. Ini identik dengan agama samawi.
Dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, Isa, seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fungsinya sesuai dengan penamaannya? Sebagai hidayah dan rahmat bagi Allah, bagi umat manusia dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan, kesejahteraan. Itu esensi dari perdamaian, itu esensi dari kata Islam atau silm, dalam rangka untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, material maupun spiritual. Ini hal yang sangat penting terkait dengan ajaran apa itu Islam dalam pembahasan Dinul Islam. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.